Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan, saya dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Video ini adalah untuk mengerjakan tugas mata kuliah Perbankan Syariah, yaitu saya akan mereview jurnal yang berjudul Memasarkan Produk Perbankan Syariah Perspektif Malaysia oleh Yusniza Kamarul Zaman dan Azian Madun. Latar belakang. Jurnal ini berjudul Memasarkan Produk Perbankan Syariah Perspektif Malaysia. Jurnal ini ditulis oleh Yusniza Kamarul Zaman dan Azian Madun. Yusniza Kamarul Zaman berbasis di Departemen Pemasaran Fakultas Bisnis dan Akuntansi Universitas Malaya Kuala Lumpur, Malaysia. Azian Madun berbasis di Departemen Syariah dan Manajemen Akademi Studi Islam Universitas Malaya Kuala Lumpur, Malaysia. Pembahasan dalam penelitian ini sangat menarik bagi saya karena menjelaskan tentang bagaimana cara memasarkan produk perbankan syariah supaya masyarakat tertarik untuk menabung di bank syariah. Malaysia mendirikan bank syariah pertama pada tahun 1983 dengan pembentukan Bank Islam Malaysia Berhad. Perkembangan bank syariah di Malaysia telah tumbuh meskipun memiliki sistem dual banking, di mana sistem perbankan konvensional beroperasi berdampingan dengan sistem perbankan Islam. Akhirnya produk yang ditawarkan oleh sistem perbankan syariah harus bersaing dengan sistem perbankan konvensional. Makalah ini akan mengevaluasi kembali kemajuan dan pencapaian perbankan syariah di Malaysia, khususnya di bidang penjualan dan pemasaran layanan perbankan syariah. Teori yang digunakan. Perbankan syariah berfungsi sebagai bank komersial dan investasi serta kepercayaan investasi dan lembaga manajemen investasi. Dalam beberapa aspek, perbankan Islam produk yang lebih baik dari produk perbankan konvensional. Sebagai contoh, sebagai bank syariah mengenakan tarif tetap untuk semua produk pembiayaan mereka. Pelanggan dapat menghitung jumlah uang yang mereka bayarkan ke bank sampai akhir pembiayaan. Pada dasarnya tidak ada keuangan ketidakpastian karena semakin banyak bank yang menggunakan produk perbankan syariah. Perbankan syariah tidak lagi idealisme teoritis tetapi realitas praktis. Metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka. Penulis memberikan penjelasan yang khusus tentang hukum syariat seperti tidak boleh adanya riba, gharar, dan lain-lain. Selain itu, penulis juga menjelaskan perspektif bank syariah, elemen pasar untuk perbankan syariah, serta prinsipnya dalam kontrak antara nasabah dan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Analisis hasil penelitian. Dalam penelitian tersebut, penulis mengatakan meskipun bank syariah pertama di Malaysia telah berdiri selama 27 tahun terakhir, kehadirannya di pasar tidak terlalu terlihat atau signifikan. Misalnya, sangat jarang melihat iklan bank syariah di televisi dibandingkan dengan konvensional lainnya di Malaysia. Dibandingkan dengan bank konvensional di Malaysia. Sebaliknya, iklan Malayan Banking Berhad Malaysia, misalnya bank terbesar di Malaysia, sering ditayangkan di televisi. Produk sesuai dengan pengalaman mereka sendiri ketika mereka menggunakan produk ini berarti bahwa penting bagi bank syariah untuk memahami harapan pelanggan mereka. Pada dasarnya bank syariah harus mengetahui nilai dan kualitas yang diharapkan oleh pelanggan dari bank. Oleh karena itu sangatlah penting bagi bank syariah untuk berkomunikasi dengan nasabahnya. Sebuah perusahaan harus menggunakan media jika ingin tetap kompetitif. Perusahaan bisa menggunakan televisi, radio, surat kabar, majalah, katalog, surat langsung, telepon, atau online. Karena setiap media memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari segi biaya, jangkauan, frekuensi, dan dampaknya. Kritik terhadap artikel. Setelah mengamati penelitian yang dilakukan oleh penulis, menurut saya penelitian ini sudah cukup baik dalam memberikan penjelasan tentang memasarkan produk perbankan syariah, di mana penulis mencoba untuk memberikan penjelasan yang lebih khusus tentang bagaimana seharusnya cara untuk memasarkan produk perbankan syariah. Namun menurut saya terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian ini. Di antaranya, paper ini sangat singkat sekali dalam memberikan pendahuluan dan hasil penelitiannya pun menurut saya juga terlalu singkat. Mengenai landasan teori yang digunakan oleh penulis, menurut saya penulis perlu menambahkan lagi sedikit landasan teori yang lain untuk memperkuat hasil penelitiannya tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya.
Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam presentasi ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.